warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Rodatul Akhir dimanapun berada, Alhamdulillah Al-Fakir pada malam ini berada di tempat mulia, yaitu di Masjid Karamatul Batang, Sohibul Karam, Sohibul Barokah, yaitu Al-Habib Husain bin Mukarram Al-Idrus. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Asegaf. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbil alamin. Pada malam ini bertepatan pada malam Jumat Kliwon, Habib. Ya. Alhamdulillah bertepatan juga pada malam 12.000 Rabiul Awal, Habib. Ya. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Habib pada malam ini mungkin di kampung-kampung, di desa-desa ataupun di majelis-majelis taklim sedang mengadakan maulid, Habib. Ya. Nah, Habib, Al-Fakir ingin bertanya, apa sih sebenarnya tujuan maulid tersebut, Habib? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, saya juga bersyukur, alhamdulillah, berada di tempat yang mulia ini, Masjid Keramat Luar Batang, Al-Habib Husain bin Bakar Al-Idrus, bersama dengan Rashid. Siapa? Rashid. Dengan Ustaz Rashid. Menanggapi pertanyaan beliau ini, karena sekarang tanggal 12 Rabiul Awal, apa manfaat atau tujuan dari maulid? Jadi memang benar di zaman Nabi itu tidak dikenal yang namanya maulid, ya. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun setelah baginda meninggal pun setelahnya, para sahabat masih memiliki kekuatan batin bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu juga Nabi kuburannya juga di kota Madinah. Jadi untuk adanya peringatan itu rasanya memang tidak perlu. Kenapa? Karena baru dan dekat banget. Jadi selalu ada pengingatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian telah seperti itu, berganti tahun demi tahun, abad demi abad, para ulama melihat sekarang ini banyak umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka sudah jauh dari sirahnya, jauh dari sejarahnya. Anak-anak umat muslim sekarang lebih kenal kepada pemain bola, kepada artis, kepada influencer. Mereka tidak lagi mengenal sosok panutan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ulama dari sejak dulu, beliau mengumpulkan orang hadirin membaca sirah Nabi untuk apa? Mengembalikan kembali ingatan kita tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kalau ditanya kenapa tujuan maulid, yang pertama silaturahim, yang kedua mengingat sirah baginda Nabi Muhammad SAW, memberikan nasihat, dan yang ketiga adalah memberikan orang yang hadir makan. Nah, itu tiga itu adalah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak secara langsung maulid juga adalah masuk dalam kebaikan. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan ta'awun 'alal birri wat taqwa ini dimasyru'kan oleh Al-Quran. Ya. Mungkin tanggapan dari Tuan Guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Asegaf tentang mengenai tujuan maulid. Lalu Habib sedikit mengutip dalam kitab Sabilur Idhikar, Habib, di bagian halaman bab pertama itu ada sedikit dialog tentang Nabi Musa. Nabi Musa berdialog kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Habib, yang dimana Nabi Musa alaihissalam ini selalu bertanya apa keistimewaannya Nabi Muhammad. Lalu dikutip di situ ada kalimat ya Rob wahai Tuhanku, lebih mulia mana umatku dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah di situ Habib, dari kalimat tersebut yang digarisbawahi adalah
perlukah kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan apa yang kita harus lakukan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih bersyukur dan lebih mencintai akan baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, pertanyaan bagus sekali. Sekarang kalau tadi kita kenapa berkumpul dengan Maulid, sekarang kita adalah masyarakat yang bernaung di dalam naungan baginda Nabi Muhammad SAW, atau kita umat istijabah bahasanya, umat yang mengijabah, mengiyakan dari panggilan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tadi beliau mengutip di dalam kitab Sabilil Dzikar bahwasanya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW melebihi umat-umat yang lain. Kenapa seperti itu? Yang pertama karena nabinya lebih afdal daripada nabi yang lain. Kalau nabinya lebih afdal berarti umatnya juga lebih afdal. Dan yang kedua, banyak keutamaan-keutamaan tentang umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita runut pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, itu Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mempunyai kitab Syaraful Muhammadiyah, Al-Ummatul Muhammadiyah. Intinya dalam kitab itu menjelaskan tentang keutamaan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya perbandingan umat Nabi Muhammad dengan umat Yahudi, ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa. Zaman dulu itu yang namanya najis, kalau terkena di baju, di umat Nabi Musa itu harus dirobek bajunya. Jadi nggak bisa disucikan dengan air. Berbeda dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kemudahan di situ. Ada rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya kalau umat Nabi Musa, istri perempuan terkena menstruasi haid, maka mereka akan dijauhkan, ditaruh di satu tempat yang sekiranya di situ tidak boleh didekati, la yu'akiluhum, tidak diajak makan, wala yusyaribuhum, tidak diajak minum, bahkan wala yujami'uhum, dan tidak diajak berbarang tidur di rumah. Tapi umat kita yang dilarang hanya tidak bersetubuh dengan istrinya sendiri. Jadi itu adalah salah satu, bukan hanya keutamaan, tapi itu juga adalah salah satu kemudahan. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab siapa? Sebab kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk yang tanggapan dari Habib kedua, pentingnya kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena banyak sekali kemudahan, dan karena sebab Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, Habib yang ketiga, Habib, pesan untuk seluruh jamaah dan seluruh umat muslim dimanapun berada di dalam bulan Maulid ini, Habib. Karena kemarin sempat ada berita yang dimana di awal bulan Maulid terjadinya huru-hara di bangsa kita, Habib. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti ataupun menghadiri acara Maulid, bangsa Indonesia, bangsa kita akan tentram, damai. Yang diminta pesannya untuk seluruh jamaah. Pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, mengambil pelajaran dari sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang mengedepankan kebenaran, menjunjung tinggi ke hak suatu, tapi bukan berarti mengedepankan kebenaran, keadilan, hak itu bukan dengan huru-hara. Dalam arti tujuan utama dalam kita menegakkan kebaikan atau hak manusia, hak orang muslim, perlu diambil dari sirah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini, maka bagi umat Islam kita tetap memberikan dukungan kepada para pejuang-pejuang kita yang memang benar, yang memang dia mempunyai keikhlasan di dalam dakwanya, keikhlasan dalam membantu teman-temannya untuk mengambil haknya. Kita doakan, dan juga tapi kita tidak kotori bulan Rabiul Awal ini dengan cara merusak fasilitas umum.
itu adalah perkara yang sangat disayangkan sekali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita belajar dalam sirah, ketika perang, ini perang nih, di medan perang, bukan di kawasan seperti kawasan yang masih bisa dikatakan siaga 1, siaga 2. Ini memang dalam keadaan perang. Nabi melarang umatnya untuk memotong pohon, melarang umatnya untuk membakar gereja. Itu udah zaman dari itu udah ibaratnya piagam pertama yang diciptakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya umatnya itu mencontoh seperti ini. Jadi tidak ada salah bagi halte bus di Pasar Senen yang sudah dibangun dengan duit rakyat, kemudian dihancurkan seperti ini. Tentu itu ada oknumnya. Ada oknum yang memang tidak bertanggung jawab, tapi kita doakan mudah-mudahan ke depannya umat baginda Nabi Muhammad SAW lebih peka lagi, lebih mengambil posisi yang jelas bahwasanya tuntutannya adalah ini dan ini. Kemudian kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan para pemimpin kita diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, sahabat majelis, berikut bincang-bincang ringan dengan Tuan Guru kita, itu Habib Abdul Qadir bin Abdullah Assegaf. Mudah-mudahan sahabat majelis dimanapun berada tetap damai, tetap tenang. Kita tetap mengikuti bulan Maulid dengan hikmah dimanapun berada. Semoga dengan kita mengikuti bulan Maulid yang agung ini, mudah-mudahan semua yang ada di seluruh Indonesia diberikan kemudahan, kelancaran, dan ya Allah berikan segala sesuatunya dengan keberkahan dan rahmatnya. Amin. Terima kasih Habib sudah hadir pada malam hari ini. Al-Fakir sebagai wakil dari Majelis Rasul Akhyar, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan Habib, tanggal 21 September jangan lupa hadir Maulid di Masjid Keramat Luar Batang. Tanggal 21 jam dari pagi Habib, mulai dari jam 7. Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat majelis semua bisa hadir dimanapun berada. Kita tunggu di sini. Kita mencari keberkahannya. Niatkan tanggal 21. Ya, kita tunggu semua kehadiran jamaah semua. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran bagi kita semua. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمالي شط لجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه ده ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا